Pixelnya nggak kelihatan? Apa dia sembunyi? Oke, kalau sudah teman-teman balik lagi ke Business Manager. Oke. Sudah balik ke Business Manager lagi. Klik akun iklan. Sudah klik akun iklan. Sudah ya? Kalau sudah klik akun iklan, saya yakin yang iklannya kan cuma satu, yaitu yang diklik. Diklik, kemudian klik buka di pengelola iklan. Sudah? Pilih akun iklannya, diklik dulu akun iklannya, terus buka di pengelola iklan, kanan atas. Udah, diklik aja. Nanti tampilannya akan seperti ini. Seperti ini kan tampilannya, teman-teman? Belum? Nggak ada. Tampilannya langsung dashboard. Langsung kayak gini. Ya, oke. Ya, memang beda-beda akun. Ya, masih kosong karena belum ada iklannya, belum pernah create iklan sama sekali. Oke, sudah? Gimana Mas Haji, tolong Mas. Pak Madari. Oh, karena belum bikin iklan. Ini kan bekas iklan, Pak. Pengennya Pak Madari sudah ada iklannya gitu, Pak. Sudah? Sudah semua? Klik buat. Sudah klik buat? Tampilannya persis seperti ini? Oke. Oke, saya jelaskan ya semuanya di depan. Mas Devin ada masalah? Aman? Oke. Gimana? Akun info? Need. Seperti apa itu tampilannya? Oh. Oh, enggak apa-apa. Oke, sebentar saya tak ke belakang sebentar. Penjelasannya panjang, Sob.
Cek. Oke. Yang paling atas, awareness. Ada yang tahu artinya awareness? Awareness apa? Awareness apa? Awareness, kesadaran. Orang aware, orang sadar. Untuk siapa iklan awareness ini? Iklan awareness ini brand cocoknya. Tapi saya handle brand juga nggak pakai ini. Karena ini fungsinya untuk supaya orang aware. Contoh di offline-nya apa? Iklan di baliho, itu awareness. Makanya ketika ribuan baliho kepak sayap kebinekaan nempel di baliho-baliho di jalan-jalan protokol, kita langsung aware, ini siapa? Siapa? Puan Maharani, betul ya? Setelah itu muncul lagi tentang politik asik, politik move on, partainya Jokowi. Itu juga di setiap titik ada, budgetnya pasti ratusan miliar, karena menjangkau sampai ke pelosok. Ada yang tahu yang saya maksud? PSI. Yang gambarnya siapa? Anaknya Jokowi. Budgetnya pasti ratusan miliar di seluruh Indonesia. Tapi orang aware nggak? Aware. Aware bukan berarti milih ya. Aware. Jadi tahu, jadi kenal siapa Kaisang. Betul ya? Karena iya, goalnya memang orang kenal dulu. Betul. Betul. Gimana? Betul, jangka panjang. Bisa jadi 5 tahun ke depan dia bakal istilahnya memetik hasilnya. Tapi kalau produk secara umum ada yang disebut rule of 7. Melihat 7 kali jadi kenal. Contoh, kita datang ke warung kopi. Ada orang yang gondrong pakai tato, ketemu pertama kali di warung kopi itu. Apa yang kita lakukan? Pasti sigap ya. Sigap. Tapi di hari kedua ketemu dia lagi. Sudah mulai biasa. Di hari ke-7 bisa jadi kita sudah satu meja. Betul ya? Karena kita sudah nggak sewaspada ketika pertama kali ketemu. Itu awareness kita sudah benar-benar aware kita dengan orang ini, sudah kenal. Itu fungsi brand awareness. Iklan-iklan di TV itu iklan brand awareness. Karena call to action-nya ujung-ujungnya suruh ke toko terdekat. Bedanya kalau iklan kita, ya suruh order saat itu juga kan bisa kontak CS kita. Kalau iklan di baliho dan juga iklan di televisi tidak ada call to action yang suruh langsung beli saat itu juga, karena dapatkan di toko-toko atau minimarket terdekat. Itu masih bagus, masih awareness. Tapi kalau yang baliho politik nggak ada call to action-nya biasanya. Sebelum masa pemilu kan mereka nggak nyuruh nyoblos, mereka cuma ngasih kepak sayap kebinekaan waktu itu ya. Berarti itu menurut survei dia gagal, makanya nggak sampai 3 bulan diturunkan semua. Nggak angkat elektabilitas. Oke, selanjutnya traffic. Nah ini yang saya bilang, pakai iklan traffic ini murah karena menargetkan ke orang yang terbiasa ngeklik tombol, ngeklik link, mengunjungi website. Siapa yang pakai iklan ini? Portal berita biasanya. Portal berita. Nilai per kliknya, cost per kliknya biasanya murah banget. Ratusan perak, bahkan bisa di bawah 100. Tapi yang namanya orang masuk, yang terbiasa masuk, yang masuk, yang nggak apa-apa di dalam cuma baca-baca. Apakah kita akan menargetkan orang seperti itu? Enggak. Makanya ada yang pamer dashboard iklannya kok pakai iklan traffic. Nggak mungkin winning. Tidak mungkin. Saya berani jamin. Saya ngetes bolak-balik. Karena ini menargetkan behavior orang-orang yang biasanya ngeklik. Yang pakai iklan ini Tribun News, detik.com, biar apa? Ya biar traffic dia nambah. Dia dapatnya bukan dari Facebook Ads, nggak nyuruh beli produk kan. Dia dapatnya dari iklan yang ditempel di websitenya. Banner gede itu 30 juta sehari. Detik.com.
Yang nyewa biasanya BMW, Toyota, Hyundai. Seharinya 30 juta. Karena trafficnya sehari jutaan memang. Apakah kita mau orang yang nonton-nonton doang di website kita? Enggak. Jadi kita nggak pakai ini. Yang ketiga interaksi. Tahun terakhir 2015 akhir. Ini adalah objektif iklan paling favorit sebelum ada WA. Cuma iklan ini, nanti ada yang komen di situ, dikasih nomor BBM atau nomor telepon by SMS, itu bisa closing. Iklan 100.000 bisa profit 1 juta. Dulu produknya dari mana? Dari Tokopedia. Mas Bayu apa pernah merasakan? Hampir. Karena waktu saya belajar iklan, interaksi masih oke. Setelah saya pulang, Facebook sudah menjalankan objektif campaign wajib pakai website kalau untuk mendapatkan orang yang memiliki daya beli tinggi. Saya belajar di Bandung, nama gurunya Bramantia Farid, bayarnya 6.900.000 2 hari, nggak ada rekamannya kayak di sini. Pulang-pulang, objektif ini sudah nggak bisa dipakai. Sudah nggak ganggu. Tapi saya dapat mindset-nya. Jadi, belajar ke siapapun sebenarnya tidak ada ruginya. Minimal bisa mengambil hikmahnya. Walaupun coach-nya nanti bodong, nggak pernah ngiklan produk, dia cuma ngiklan kelasnya dia sendiri, nggak ada studi kasus, disuruh buka dashboard nggak berani, dashboardnya cuma iklan dia untuk datangkan teman-teman ke sini misal. Ada nggak kayak gitu? Ada. Saya pernah diajak collab dan terakhir ya satu tok sekali tok saya suruh ulangi nggak mau, karena dia sendiri nggak iklan. Iklan 200.000 dapat 6 juta, maksudnya yang workshop itu, workshop sehari itu. Nggak saya ulangi lagi. Beberapa kali mau ikut pelatihan di sini, minta diskon, nggak saya kasih diskon. Nah, dia juga pakai interaksi. Apakah yang ini sekarang nggak profit, bisa profit? Contohnya, Omah Durennya Mas Fian ini. Tapi menargetkan seluruh Jombang untuk datang beli durian dengan harga yang kompetitif. Kalau iklan seluruh Indonesia, saya tidak merekomendasikan. Karena nanti bakal capek banget. Orang lihat iklan, tertarik, ngeklik tombol WA, ngobrol, tanya-tanya, ujung-ujungnya nggak closing. Tapi tadi, Mas, siapa tadi yang ini pakai interaksi? Yang iklan jersey. Mas Zam. Tetap pakai konversi, tapi langsung tombol WA. Oh ya, yang interaksi ini tombol WA juga bisa, Mas. Makanya ini ada tulisannya di sini. WhatsApp. Oke, selanjutnya prospek biasanya digunakan oleh orang-orang yang butuh prospek. Contohnya adalah orang yang mau asuransi, kemudian dealer mobil Toyota, diklik langsung ada formulir instan, itu dia pakai prospek. Mas Bayu pakai prospek nggak? Pakai untuk mendatangkan orang, menarik biar ikut Zoom gratis. Nanti Zoom gratis saya jualan workshop. Promosi iklan, sebenarnya promosi aplikasi. Siapa yang iklan ini? Ya siapapun yang punya aplikasi. Blibli, Lazada, Shopee, Tokopedia. Dapatkan diskon ini, diklik masuknya ke aplikasi. Kalau belum punya aplikasi, disuruh download dulu. Selain itu ada lagi nanti drama. Kalau ada yang tahu, pernah kena iklan, kayak cerita, bikin kita pengen baca sampai bawah, ya kan? Semakin bawah semakin kita tertarik, ujung-ujungnya suruh download dulu ke aplikasi novel. Ya, betul. Pakai ini. Nah, yang terakhir penjualan. Penjualan di sini adalah menargetkan orang-orang yang terbiasa ngeklik tombol beli, baik itu tombol WA ataupun ngisi form, ataupun beli di Shopee atau Tokopedia. Itu terekam sebagai pembeli sama Facebook, dikumpulkan menjadi satu audiens. Nah, yang kita belajar hari ini adalah tentang campaign, objektif campaign, conversion atau penjualan. Oke, silakan diklik lanjut. Nah, hati-hati di sini tampilannya seperti ini. Betul? Tampilannya seperti ini. Sudah? Pilih yang bawah ya, kampanye penjualan manual. Penjualan, klik lanjut, pilih kampanye penjualan manual yang bawah, jangan yang atas.
Ya. Sudah? Sudah ya? Pak Andri sudah? Oke, lanjut. Nah, tampilannya bakal seperti ini, nama campaign, nama kampanye. Betul ya? Namanya ditulis apa, Mas? Namanya kalau saya di sini biasanya pakai nama advertiser karena advertisernya banyak. Tapi kalau teman-teman yang masih di handle sendiri pakai nama produk aja, misal kacamata Korea. Sudah? Klik tanggal mulainya. Ini tanggal berapa? 24. Dijalankan kalau setting jam segini dijalankan besok, berarti tanggal 25 Februari 2024. Oke, kasih tanda gini. Kalau saya sejak di awal ini saya kasih tulis interest-nya. Tapi saya sarankan untuk testing pertama teman-teman boleh pakai broad. Broad itu apa? Luas. Tanda ini apa ya? Batas berdiri ini loh, apa itu ya artinya? Bukan pagar, tembok ya. Ditulis saja broad interestnya tentang kecantikan, ya tulis di situ kecantikan. Tapi saran saya untuk testing ini, teman-teman, apapun produknya biarkan broad aja, yang luas. Biarkan Facebook sendiri yang mencarikan pembeli. Sudah? Scroll ke bawah, gunakan katalog. Aktif nggak di situ? Gunakan katalog, kategori lepas semua, nggak usah di otak-atik. Digunakan katalog, apa tandanya? Non-aktif. Ya, ini hati-hati kalau aktif ditutup aja. Non-aktif ya. Sudah? Anggaran kampanye, advantage, aktifkan. Sudah? Kalau sudah diubah budgetnya jadi 50 juta. 50 ribu. Siapa tadi 50 juta? CS-nya langsung tipes. 50 ribu per hari. Untuk testing. Anggaran harian. Setupnya harian. Iya. Sudah? Kalau sudah di next berikutnya. Kalau sudah set iklan ini sama, dikasih nama. Misal jualan produk kacamata wanita, ya wis di sini dibuat gender wanita. Tulisin wanita. Biasanya saya kasih juga usia. Usianya misal 25 sampai 55. Kenapa 25? Usia punya duit buat belanja. Di bawah itu belum tentu nggak bisa belanja ya. Belum tentu nggak aware tentang belanja online. Tapi secara umum audiens Facebook usia 25 ke atas lah yang sudah mapan dan siap beli di Facebook. Misal wanita 25 sampai 55. Ini hanya penamaan. Setting usianya nanti bukan di sini. Ini tujuannya apa? Penandaan. Penamaan fungsinya untuk penandaan. Tulis lagi di sini broad boleh. Kasih tanda batas lagi, tulis broad karena interestnya tadi broad. Fungsinya untuk penandaan. Biar kita nggak perlu ngecek-ngecek sampai ke bawah. Kalau sudah pilih situs web, karena yang kita pakai nanti adalah situs web landing page kita, scroll ke bawah, maksimalkan jumlah konversi. Kita menyuruh Facebook untuk mendapatkan banyak konversi. Konversi itu apa? Ya orang yang ngeklik tombol WA atau isi form. Nah, pilih pixelnya teman-teman tadi yang sudah dibikin.
Enggak. Pixelnya dipilih pixel yang sudah dibikin tadi. Kok bisa pixel itu muncul di akun ini? Karena sudah disambungkan aset tadi, aset terhubung tadi. Makanya nanti kalau teman-teman satu pixel kok dihubungkan ke banyak pixel dihubungkan ke satu akun, nanti di sini banyak kayak ini ya. Kayak ini ada dua ini. Nah itu kalau teman-teman setiap bikin pixel kok disambungkan ke akun, sambungkan ke akun semua, nanti di sini banyak, jadinya bingung. Makanya pixel itu satu untuk satu akun, udah. Tapi kalau memang mau scaling, websitenya juga cuma satu, nggak apa-apa. Bikin pakai akun lain, pixelnya ya pixel satu tadi, tempel lagi di akun ini. Jadi satu pixel digarap banyak akun juga bisa. Aku mau scaling nih kacamata tapi di beda akun. Bikin akun lagi, atau sewa akun disewain. Pixelnya, pixel lama, dihubungkan lagi dengan akun baru. Jalankan lagi di situ. Itu ya. Pilih pixelnya. Setelah itu pilih peristiwa konversinya. Pilih apa? Tadi settingannya landing page apa? Lihat konten. Itu cara. Lihat konten berarti kita hanya mencari orang-orang yang lihat konten. Padahal kita butuhnya orang-orang yang ngeklik tombol WA. Order sekarang lewat WA tadi. Berarti itu cara. Pilih yang tambahkan ke keranjang. Tapi kalau nanti teman-teman pakai form, saran saya, setelah isi form di submit, itu link selanjutnya dibuat event pembelian. Jangan itu chat. Itu di next step teman-teman kalau mau pakai form, ya tombolnya pakai purchase, jangan pakai itu chat. Pakai pembelian. Ini sebagai catatan saja. Nanti kalau waktunya memang mau praktek pakai form atau besok memang mau otak-atik pakai form, monggo nanti tanya sekalian. Nanti settingnya di akhir. Setelah isi form, terus klik submit form atau beli sekarang ya di form, terlempar ke CS atau ke halaman terima kasih, itu dikasih event pembelian. Ya, kalau pakai order online atau pakai formulir.com, nanti pilihnya yang pembelian. Jangan add to cart. Kenapa? Ya beda. Orang isi form sama orang ngeklik tombol WA tok itu beda secara kualitas audiensnya. Kan orang butuh ribet dulu kalau ngisi form itu ya. Tingkat keseriusannya pasti beda. Closing rate-nya beda. Rata-rata minimal di angka 50% kalau pakai form. Kalau pakai WA tok ini 30% juga sudah bagus. Oke, berarti kita nyuruh Facebook untuk nyarikan orang-orang yang biasa ngeklik tambahkan ke keranjang. Betul? Lanjut ke bawah. Tanggal mulai di setting besok tanggal 25 pukul 00. Biar nanti jam 00 dia iklannya jalan. Sudah, lokasi teman-teman kondisinya di situ kalau Pantai Gading berarti negaranya Pantai Gading. Ya, 00. 00, 25 dong. Kan besok. Lokasi dibuat Indonesia, negaranya ada yang bukan Indonesia, Korte apa itu? Ya, Pantai Gading. Apa? Sintuku Drogba. Dan juga Asian ya. 00, tanggal besok 25 pukul 00. 0000. Kenapa 0000? Algoritma Facebook itu, misal kita budget 50.000, ya dia habis 24 jam. Jadi kalau kita buat 00, dia nanti jalannya sesuai tahapan. Tek, 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 tek. Kalau kita buat 12.00 berarti jam 12 siang. Oh, jam 12 siang kan waktunya orang lihat sosmed. Iya, dia jam 12 nyala. Dia running pelan-pelan awalnya. Begitu jam 3, dia berjalan seperti jalannya iklan itu habis di jam 3. Paham ya? Kalau start jam 00, jam 3 berarti dia sudah spend berapa kira-kira? Jam 12 itu sudah spend 25.000. Berarti jam 3 sore dia spend kurang lebih 30 ribuan. Kalau kita aktifkannya jam 12.00 siang ya, paling jam 1 dia baru jalan sekitar 5 ribuan. Tapi begitu dekat dengan jam 3 sore,
dia langsung 30.000. Karena dia ngejar di jam 24 nanti, 23.59 itu selesai 50.000. Makanya dia ngejar. Nah, ngejarnya ini akhirnya kadang-kadang ya agak ngawur dia lemparnya. Lempar ke audiens yang nggak cocok dengan produk kita. Tapi begitu dia habis di jam 23.59, di 00 dia kembali 0 lagi ya. Nah, dia besoknya normal. Menghabiskan 50.000 di 24 jam. Tak, 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 tak. Normal dia. Ya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Harus di stop, dijalankan lagi besok. Oh, diatur ulang tapi buat besok. Iya, diatur ulang buat besok. Enggak, besoknya di on kan besoknya. Jam 12.00. 00.00. Jam 12 malam. Itu di campaign itu loh ya Pak, tapi ya. Di campaign yang itu tadi. Campaign selanjutnya ya kita setting jadwal ya bisa. Yang nggak bisa diedit itu campaign yang sudah terlanjur jalan tadi loh. Tanggalnya, jamnya udah nggak bisa diedit lagi. Yang bisa kita lakukan berarti adalah ya dimatikan aja. Dimatikan, bikin baru boleh, atau dimatikan, dijalankan, besok dinyalakan lagi. Sebangunnya subuh dinyalakan nggak apa-apa, masih oke nyalakan subuh. Tapi kalau selama kita masih bisa menjadwalkan, usahakan dijadwalkan sesuai 00.00. Oke? Sudah disetting Indonesia semua yang lokasi? Gimana? Tanggal berakhir nggak usah. Tetapkan tanggal berakhir ini nggak usah. Kita matikan manual jika performanya jelek. Oke, sudah Indonesia? Termasuk ini digantikan pengecualian. Oke? Negaranya dibuat Indonesia. Pengecualiannya di setup Papua. Papua Barat. Maluku. Maluku Utara. Gorontalo. Sulawesi Utara. Gimana? Diulangi? Diulangi dari perkenalan? Apa? Diulangi dari apa ini? Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara. Aceh. Nusa Tenggara Timur. Dicatat aja kalau settingnya belum bisa cepat. Ini hanya masalah kebiasaan saja. Dicatat aja dulu. Aceh, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara. 8 wilayah ya. Kenapa dikecualikan? Ongkirnya mahal. Tapi adakah kemungkinan bocor? Tetap ada. Tetap ada aja nanti, loh kok sana, loh kok sana gitu. Coba. Gimana? 8. Sudah? Ini enaknya kalau kita bikin workshop di kantor sendiri, jamnya nggak terbatas. Kalau di hotel pasti sudah di stop. Bayar meneh. Makannya cuma dapat sekali. Coffee break-nya 1 kali. Nah, 2 kali bisa sih. Coffee break 2 kali, makannya sekali.
Pertama itu ya leluasa. Pertama itu alasannya. Kedua biar teman-teman tahu kalau saya ada kantor dan ada tim. Jadi sewaktu-waktu ke sini lebih ramai lagi. Di sini ada orangnya, di situ ada orang tim-tim edukasi ini di atas. Mas Wan ini sering ke sini. Anggota abadi. Ya. Emangnya ada Mas yang nggak punya kantor? Ada. Ada yang punya alamat kantor, kantornya didatangi nggak boleh. Ada yang sudah tahu alamat kantornya, didatangi karyawannya nggak ada. Serius ini testimoni dari teman-teman. Sampai dia di depan kantor nelpon coachnya. Coach, aku di depan kantor. Oh ya, aku lagi di luar kota. Gitu. Jadi di sini ada kantornya, ada timnya, ada aktivitasnya. Saya dulu 2016 belajar workshop yang saya ceritakan di Bandung itu, ya saya sudah ini sama gurunya udah, ternyata bisnis online itu bisa punya kantor kayak gini. Alhamdulillah 2020-nya saya punya kantor di sini. 4 tahun. Karena di 2016 itu persepsi saya bisnis online itu hanya bisnis sampingan. Ketika saya tahu gurunya kok punya kantor segede itu, dengan tim sebanyak itu, saya kemudian meyakini bahwa ini adalah bisnis masa depan. 2016 saya ke Bandung, 2020 awal saya resign. Dan kantor ini jadi 2020 September, Mas Aji dan Mas Dino saya tanya, mau lanjut jadi security apa ikut ngantor di kantor ini? Saya suruh tanya ke keluarganya. Ternyata keluarganya mendukung untuk ikut resign. Cuma secara ini saya juga bilang kalau bareng saya, yang merintis bareng saya, dan pasti banyak pelajaran yang bisa diambil. Kalau jadi security, sampai masa kontrak habis, hanya bisa mengambil hikmahnya. Nggak ada keterampilan lain. Saya bukan mengecilkan profesi security ya, tapi memang nggak ada keterampilan yang lain. Makanya di stasiun pun security itu dimanfaatkan ke banyak job. Bantu loket, bantu kebersihan. Serius sih. Belikan makanan, all round. Nutup pintu perlintasan. Nah, Mas Dino, Mas Aji ini kalau dinasnya bareng saya, bahkan saya suruh melayani kereta api, nombor-nombor. Ini bahaya sebenarnya. Walaupun saya tetap ada di ruangan itu, tapi mereka saya ajari supaya meringankan pekerjaan saya. Sampai saiki, betul. Makanya teman-teman kalau bikin landing page katanya susah, kalau saya kan cukup pakai voice comment, perintah suara. Mas Dino tolong ganti. Jadi mudah. Kata siapa bikin LP susah? Itu ya. Dulu itu saya juga gitu, dinas di kereta api, saya tidur. Tanya Mas Haji. Yang layani Mas Haji, telepon antar stasiun, nombol. Nanti kalau udah deket saya baru dibangunkan. Saya pakai baju, keretanya lewat. Mas Haji yang ini nanti kalau pintu perlintasannya males kayak saya sekalian, Mas Haji semua yang nutup ya Mas Haji. Nombol, nutup, saya dibangunkan, saya bangun, kereta lewat, dada ini ya, pakai topi merah, masuk lagi saya lapor ke pusat pengendali, keretanya sudah lewat, saya tutup, saya tidur lagi. Nanti keretanya masuk stasiun sebelah, kan ada telepon lagi, saya ngangkat Mas Haji lagi. Dan itu sangat berbahaya. Saya menitipkan nyawa ribuan orang ke orang yang tidak pernah pendidikan sertifikasi untuk pengendali kereta api. Makanya karena bahaya itu saya segera resign. Karena orang yang malas itu selalu punya cara cepat untuk menyelesaikan tugasnya. Saya ini orang malas, makanya cara saya biar bisa fokus bangun bisnis online, saya ngajari security untuk melayani kereta api. Mereka melayani saya buka laptop ini kalau di stasiun.
Nah, fungsinya saya ngajari Mas Aji dan Mas Dino saat itu adalah biar mereka yang ngadep laptop. Aku saya ngomong. Lanjut ya. Sudah semua? Lanjut. Ini mana Mas Aji? Ini ya Mas ya? Beralih ke opsi pemersatu ya? Ini ya, ini update terbaru soalnya. Sudah sampai sini? Beralih ke opsi pemirsa asli. Pilih mana Mas Aji ya? Oh yang ini ya, gunakan pemirsa asli ya. Apanya? Oh, kerekam di member area juga ada. Iya. Terbaru di member area juga yang terbaru. Gimana? Yang mana nih? Kalau nggak beralih ke pemirsa asli, nanti kita set kesalahan iklan gitu. Kesalahan set iklan ya Pak ya. Karena settingan defaultnya usia 18. Padahal di Indonesia nggak boleh ngiklan ke orang dengan usia 18. Minimal 21. Makanya ketika gunakan opsi pemirsa asli, dia langsung balik ke 21. Bisa kita edit. Ini awal-awal update saya juga bingung. Nah, ini setting 25. Seperti yang kita tulis di atas tadi ya, wanita 2555, ini dibuat 55. Kalau dibuat mentok Mas di 65, boleh-boleh saja. Oke. Ini ya, tapi tulisannya yang memilih pemirsa di bawah 21 akan membatasi opsi penargetan. Ini nggak bisa di bawah 21. Ya, jadi 2555. Jenis kelamin diganti sesuai produk. Kalau produknya kacamata pria, ya bikin laki-laki. Kalau kacamata wanita, ya bikin perempuan. Mas, kalau aku mau bikin kacamata laki-laki, tapi tak targetkan untuk perempuan dengan angle belikan untuk pasanganmu. Ya kalau mau ngetes, monggo, tapi saya sendiri tidak pernah melakukan itu. Ya, klik sesuai gender produk Anda. Pernah nggak Mas dibuat semua? Pernah. Contoh produknya bibit tanaman. Bibit tanaman kan entah perempuan entah laki-laki, kalau suka cocok tanam ya beli. Makanya pakai semua. Saya pernah iklan bibit tanaman saat PPKM. Budget iklannya sehari 50 juta. Bibit tanaman. Tabu lampot, musang king, jeruk durian montong, jeruk santang, alpukat, aligator, alpukat, apa Mas? Aligator, alpukat, durian musang king, markus, durian bawor. Budgetnya sehari 50 juta. Sehari? Oh enggak, sekitar 2 atau 3 hari. Ya, Mas, 2 atau 1 pekan sebelum Lebaran. Yang profitnya 25 jutaan sehari. 50 juta. Ya. Oke. Nanti kalau iklannya misal herbal diabetes, cocok semua. Tapi kalau herbal pelangsing, saya cuma perempuan. Pasti laki-laki. Oke. Nah, interest ini silakan diisi kalau teman-teman memang nanti mau pakai interest, misal kecantikan, atau mau fashion, atau mau lipstick nanti pakai kecantikan, kosmetik, skincare, perawatan diri, dan lain sebagainya. Nah, misal nih kecantikan, gitu ya, boleh. Tapi untuk awal-awal, kalau tanpa interest juga nggak apa-apa. Biar Facebook yang mencarikan audiensnya. Nanti kalau sudah scale up, baru ditambahi interest, gitu boleh. 10 interest 1 campaign. Jadi misal, ini nanti misal kecantikan gitu ya. Kecantikan. Nah, ini klik aja saran, kosmetik, saran lagi, personal care, salon kecantikan, perawatan kulit, gitu sampai 10. Kalau lebih dari 10? Enggak apa-apa. Kurang dari 10 juga enggak apa-apa. Yang penting estimasi ukuran pemirsa ini minimal 20 juta. Jangan kurang dari itu.
untuk produk-produk retail ya. Produk-produk retail yang ambil dari Shopee. Kalau dibuat broad, segini, gede banget audiensnya. Semakin gede, semakin mudah untuk di scale up. Oke, penempatan ini biarkan saja. Mau tambahkan pengecualian boleh, tambahkan pengecualian, diklik, ditulis admin halaman bisnis, admin halaman Facebook, admin halaman baru. Kenapa dikecualikan ini? Kenapa? Biar enggak kelihatan. Kelihatan sama siapa? Iya, sama-sama pengiklan. Kapan kita nggak menggunakan ini? Ketika kita menargetkan orang-orang yang pengen beriklan. Ketika kita menargetkan orang-orang advertiser. Tapi bisa nggak ini bocor? Bisa. Ini hanya bentuk ikhtiar saja. Oke, kalau sudah klik berikutnya. Advantage. Pengecualian admin halaman bisnis, admin halaman Facebook, dan admin halaman baru. Oke, sudah? Gimana? Mas Aji, tolong Mas. Iklan penjualan baru atau nama iklan ini diganti dengan misal video kacamata 1. Ini sebagai penamaan. Kalau kita nanti punya videonya 2 atau 3 ya diganti video kacamata 2, video kacamata 3 gitu. Kalau di penempatan manual, saya pakai penempatan manual karena arahnya bisa ada. Ya. Karena di Facebook yang mereka interestnya kata siapa? Saya pernah kayak gitu. Jadi kalau Facebook itu banyak yang nanya, tapi hasilnya langsung jual pasar itu. Oh. Maksudnya harganya dia mengenai harga bawah gitu. Kalau misalkan berarti dia belakang itu. Kalau saran saya advantage saja. Jangan-jangan itu hanya asumsi. Karena nanti semakin sempit audiensnya, semakin mahal biaya iklannya. Langsung berikutnya. Sudah pilih halaman Facebook yang teman-teman sudah buat. Halaman Facebook yang mau dipakai untuk beriklan. Nah, ini contohnya saya punya halaman Facebook namanya Bayu Adilianto ya, ini. Misal ini ya. Jadi teman-teman tadi apa halaman Facebooknya silakan diklik. Oke, sudah? Halaman Facebook sudah dipilih? Ya. Di Zoom. Aduh.
Apa tuh? Oh ya. Segini cukup? Ya, sudah. Perhatiin jauh iklan digeser biar biru. Perhatiin jauh iklan. Ya, kalau ada IG-nya dikonekkan dengan IG. Kalau nggak ada tampilannya seperti ini, gunakan halaman yang dipilih gitu doang. Sudah? Oh enggak, ini nanti penempatan advantage itu baik dikonekkan dengan IG atau enggak, dia tetap muncul di IG. Kita nggak punya akun IG. Terus namanya misal halaman Facebooknya baru bikin hari ini namanya Toko Bayu, belum bikin IG, tapi tetap bisa muncul iklannya di IG. Toko Bayu tetap gitu. Iya, tetap mengarah ke landing page. Tapi kalau orang nyari akun Toko Bayu nggak ada. Tapi iklannya tetap muncul di Instagram. Ya, nggak diaktifkan di sini ya. Makanya dia hanya muncul akun Instagram, gunakan halaman yang dipilih, nanti munculnya ini. Gitu. Oke, kalau sudah scroll ke bawah, ini dibiarkan semua ya, unggah manual dan gambar atau video tunggalnya dibiarkan semua, pilih tambahkan media. Nah, tambahkan gambar atau video, yaitu yang ditambahkan nanti ke sini. Teman-teman yang sudah menyiapkan video atau sudah punya produk, tinggal diupload di sini. Gambar atau videonya. Nah, klik unggah. Ini berarti nanti di-upload dari file yang ada di komputer kita. Nah, kayak gini misalnya. Ya, betul. Yang buat di Canva tadi, setelah kita download, kita upload di sini. Kalau sudah, misal ini ya, saya pilih kacamata ini. Ya, klik berikutnya. Ya, berikutnya. Selesai. Nah, seperti ini nanti videonya. Muncul di iklan seperti ini. Nah, tombol ajakan ini pilih ambil promo atau beli sekarang, pesan sekarang juga boleh. Kemudian destinasi ini, landing page-nya teman-teman tadi yang sudah dibuat tadi, ditaruh di sini. Misal, https websitenya misal edukasi.com/ mentoring misalnya. Pesan sekarang boleh, ambil promo boleh. Judulnya bisa ditulis gini kalau kami biasanya. Bisa COD seluruh Indonesia. Bisa COD, astagfirullah. Bisa COD seluruh Indonesia. Judul munculnya nanti di sini. Oh, maaf. Ini kok gini ya.
Nah, judul nanti munculnya di sini, di halaman di sini dekatnya tombol ambil promo. Judul itu munculnya di sini. Sedangkan teks utama nanti munculnya di atas sini. Kacamata terlaris tahun ini, misal. Ini Mas Andre juara 4, ini juara 6, juara satunya insya Allah. Ini juara apa sih? Juara panjang. Gimana? Oh, bebas sih. Judul, intinya judul itu hanya satu kalimat kecil. Satu kalimat, karena ini kalau terlalu panjang nggak cukup. Terpotong nanti. Yang boleh panjang itu di sini, di teks utama. Nah, cara bikin teks utamanya ini, teman-teman nanti ada PR-nya adalah nonton video copywriting hack. Mbak, ini aman Mbak? Nonton copywriting hack. Ya, Mas, bagus, tolong linknya, Mas. PR-nya adalah nonton video copywriting hack. Jangan pulang, tidur sini. Ada selimut, sudah disiapkan selimut. PR-nya nonton video copywriting hack. Video tunggal. Oke, sudah ya, cara bikin ini nonton copywriting hack. Cara bikin teks utama ini. Kemudian sudah klik. Nah, kalau linknya landing page sudah ditaruh sini, cara memastikannya adalah perhatiin jauh URL. Setelah diklik perhatiin jauh URL, sudah sesuai dengan apa yang kita maksud, ya. Ketika diklik sudah menuju ke landing page kita, oh berarti sudah benar. Kalau sudah benar, sudah pastikan pixelnya ini udah hijau, teman-teman di situ. Ya dikasih dong linknya ya, link landing page yang mau kita iklankan. Ya, disimpan dulu ke draft. Oke, kalau sudah diterbitkan, tapi kalau belum lengkap berarti ditutup aja dulu, berarti menjadi draft, menjadi konsep. Nah ini juga tutup tersimpan, belum jalan karena belum menggunakan copywriting hack tadi. Tutup aja. Iya, makanya nanti dilihat dulu copywriting hack-nya biar bisa menjalankan malam ini. Itu ya.
Kalau teman-teman bisa jalan hari ini, bisa setting malam ini dan jalan besok, ya nggak apa-apa. Berarti besok sudah bisa kita lihat hasilnya. Kalaupun terpaksa bisanya garap ya besok setelah sholat subuh, nggak apa-apa, dijalankan besok aja, nggak usah jam lulur. Dijalankan misal start jam 6 atau jam 7. Nanti sambil kita menjelaskan di pagi hari sampai siang, nanti teman-teman pasti siang nanti sudah dapat lead, sudah ada WA masuk. Itu ya. Kalau malam ini memang mau istirahat dulu, nggak apa-apa, dilanjutkan besok subuh, kemudian langsung dijalankan besok pagi. Ya. Ya. Nggak masalah. Landing page itu kan milik kita sendiri. Mau diubah-ubah, nggak ada efeknya dengan Facebook. Tapi kalau Facebook yang sudah jalan, kita mau ubah copywriting-nya, nanti nunggu persetujuan lagi sama Facebook-nya. Itu. Iya. Diedit ini misal, awalnya tulisannya, aku jualan kacamata, diganti saya jualan kacamata. Itu nanti Facebook melakukan tinjauan ulang. Ditinjau lagi sama Facebook, baru jalan ketika sudah disetujui. Gitu. Ya, pending lagi. Tapi kalau landing page yang diubah nggak masalah. Kan landing page ini kan dalam kekuasaan kita, sedangkan Facebook kan nggak. Facebook ya, setiap diubah dikit saja satu kata atau bahkan mungkin satu huruf, ya sama Facebook ditinjau ulang. Apa sih tadi yang diubah? Tak cek dulu melanggar kebijakan atau enggak. Oke? Sudah ya? Apa yang belum selesai? Memang belum selesai ini tadi. Kan ada PR. PR-nya adalah nonton copywriting hack. Ya, tetap ada. Kalau kita jualannya memiliki banyak katalog, pakai carousel bagus. Misal jersey custom, portofolio yang pernah dibikin, lengan panjang, lengan pendek, untuk volley, untuk tanpa lengan, misal. Ya, bagus. Boleh, nggak apa-apa. Makanya tergantung kebutuhan, tergantung produknya. Oke, PR-nya itu ya. Nonton copywriting hack, kemudian copywriting yang dibikin ditaruh di sini. Ya, nanti masuknya ke sini, kemudian klik lagi, masuknya ke iklan. Jadi di dalam Facebook itu ada 3 jenis campaign, set iklan, iklan. Campaign ini tempat kita mengatur budget, set iklan ini tempat kita mengatur targeting, iklan ini tempat kita mengatur copywriting-nya. Ya, kampanye tempat kita untuk setting budget, set iklan untuk setting target, wilayah, gender, usia, itu di interest, itu di set iklan. Kalau iklannya untuk copywriting-nya, setting landing page-nya, setting video atau gambar, itu ada di iklan. Nah, teman-teman setelah bikin copywriting ya, copywriting hack tadi, nah itu nanti editnya di sini. Masuk langsung ke, misal ke campaign ini ya, dipilih, diklik campaign-nya, langsung pilih ke iklannya. Setelah di iklan, klik edit. Klik edit, copywriting-nya ditaruh sini. Di teks utama. Besok materi pertama tentang apa, Pak? Besok dimulai jam 8, baiknya besok dimulai jam 8, atau minimal setengah 9, untuk memastikan teman-teman jalan iklannya.
Iklan jalan di setting aja jam 8. Nanti sore-sore pasti sudah ada lead masuk. Siang sore pasti ada lead masuk. Insya Allah. Yang kemarin pas selesai jam maghrib itu sudah ada yang closing 3. Closing. Di hari pertama ngiklan. Jam 8. Siap tak panitia nih? Jam 8 siap besok? Jadi gunakan waktu 1 jam untuk setup iklan biar bisa jalan hari itu. Gitu ya. Apapun yang terjadi iklannya harus sudah jalan. Oke. PR selanjutnya adalah setting, nonton video, setting dan baca parameter. Tolong ditambahi Mas Bagus. Copywriting hack untuk iklannya jalan, setting dan baca parameter untuk melihat bagaimana performa iklan kita, apa yang harus dibenahi. Jadi di setting aja dulu, dilihat cara bacanya gimana. Kita siang jam 12-an mungkin nanti kita sudah bisa melihat data iklan kita. Kalau dijalankan jam 8 pagi ya, semoga 1 jam sudah approve iklan jalan. Nanti siang atau sore sudah kita bisa baca iklan kita sendiri yang jalan itu. Tampilannya akan lengkap seperti ini nanti. Lengkap kayak gini, misal hasilnya berapa dan lain sebagainya. Angka-angkanya muncul, nggak kosong lagi.